Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadratul kiram, para alim ulama yang terhormat, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, dan yang saya hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Orang bilang hidup di Indonesia semakin susah, sandang pangan tak lagi murah, biaya pendidikan membuat hati gerah, biaya kesehatan bikin hati pasrah, membuat manusia menghalalkan segala cara. Lantas, siapa yang dapat merubah kehidupan negara seperti ini? Apakah presiden? Belum tentu. Apakah bupati? Tidak. Lalu, siapa yang dapat merubah kehidupan negara kita agar menjadi negara Allah jinawi, baldatun thayyibatun warabun ghafur? Jawabnya tidak lain dan tidak bukan adalah kita sendiri. Oleh karena itu, berdirinya saya di sini akan mengeluarkan sepatah dua patah kata yang akan saya patah-patahkan menjadi beribu-ribu kata atau bahkan berjuta-juta kata yang saya beri tema tugas para pemuda. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemuda adalah salah satu tombak pembangunan bangsa. Hal ini terbukti. Sejarah yang berbicara ketika lahirnya Budi Utomo yang mengubah pikiran rakyat bahwa kemerdekaan dapat diraih bukan hanya dengan kekerasan dan peperangan, tetapi dari pikiran pemuda yang berpendidikan. Makanya Presiden RI yang pertama, Bapak Soekarno mengatakan, sediakan aku 10 pemuda, maka aku akan buat gempar Indonesia. Syekh Mustafa Al-Ghalain berkata, inna fi aidikum amral ummah wa fi aqdamikum hayataha. Sesungguhnya di tanganmu lah, wahai generasi muda, urusan umat, dan pada derap langkahmu lah hidup dan matinya suatu agama. Lantas, apa yang harus dilakukan para pemuda untuk membangun bangsa dan negara? Jawabnya adalah belajar dan berdoa. Insya Allah cita-cita akan kita gapai. Yang pertama, cerdas secara intelektual quotient. Yang diperlukan bukanlah taktik perang, bukan otot dan tenaga yang harus dikuras mati-matian, tetapi otak yang menghasilkan ide serta gagasan dan sikap pantang menyerah dengan keadaan. Di era yang serba canggih ini, yang diperlukan adalah pendidikan yang berkualitas agar bangsa kita tidak tertindas. Hadirin calon penghuni surga yang dirahmati oleh Allah. Yang selanjutnya, emotional quotient. Dalam membangun bangsa, kita perlu generasi yang punya sikap emotional quotient, punya sikap peduli, empati yang tinggi, ikhlas mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Keikhlasan itu tidak tampak dan tidak perlu ditampak-tampakkan. Biarlah Allah yang akan menampakkan hasil dari keikhlasan itu. Setuju? Diakui atau tidak, budaya kita semakin luntur. Indonesia yang terkenal dengan ramah, sopan, dan menjunjung sikap gotong royong, justru yang subur adalah sikap individu. Kita tidak menyapa karena kita tidak satu agama, kita tidak membantu karena kita tidak satu suku, kita tidak peduli karena kita tidak satu daerah. Ingat, Islam itu damai, Islam itu indah. Almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi berkata, jangan berpikir kita orang Islam yang berada di Indonesia, tapi berpikirlah kita orang Indonesia yang beragama Islam. Apa perbedaannya? Jika kita merasa kita orang Islam yang berada di Indonesia, maka seakan-akan menjadi wisatawan yang tidak peduli akan urusan negara. Tetapi jika kita berpikir sebaliknya, kita berpikir kita orang Indonesia yang beragama Islam, maka rasa memiliki terhadap negara akan muncul. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yang terakhir, spiritual quotient. Kita harus memiliki sikap takwa, takut kepada Allah. Jika kita memiliki sikap takwa, maka rasa ingin korupsi, rasa ingin berbohong, dan lain sebagainya tidak akan muncul. Ingat, ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Dapat kita simpulkan dari pidato saya di atas,
Pemuda masa kini adalah pemimpin masa yang akan datang, dan kuncinya adalah belajar dan berdoa. Insya Allah cita-cita akan kita gapai. Dewan Hakim dan Dewan Juri yang arif dan bijaksana, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.